Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Tridia Vanda with student ID 2441109C. On this occasion, I will present about the stage in business feasibility study. Let's begin the discussion. Oke, jadi di sini kita akan membahas pengertian dari studi kelayakan bisnis. Jadi, studi kelayakan bisnis adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Dengan adanya studi ini, perusahaan bisa mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Jadi, studi kelayakan ini sangat penting untuk menghindari kerugian dan memastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki peluang untuk berhasil. Studi kelayakan bisnis ini mempunyai beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk menilai apakah usaha tersebut dapat dijalankan atau tidak. Yang kedua, untuk mengurangi risiko kerugian yang memungkinkan akan terjadi ke depannya. Yang ketiga, sebagai dasar dalam menyusun perencanaan bisnis yang lebih matang. Jadi, dengan adanya tujuan ini, perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan terarah. Oke, selanjutnya tahapan pertama dalam studi kelayakan bisnis ini, yang pertama itu penemuan ide usaha. Jadi, ide usaha ini berasal dari berbagai sumber, misalnya dari kebutuhan konsumen, peluang pasar, atau inovasi baru. Contohnya, jika kita melihat banyak orang membutuhkan makanan cepat saji, dari situ kita bisa menjadikan peluang untuk membuka usaha di bidang kuliner. Jadi, ide usaha ini harus memiliki potensi untuk dikembangkan. Selanjutnya, setelah menemukan ide, tahap berikutnya adalah penelitian awal. Pada tahap ini, kita mulai mengumpulkan informasi dasar mengenai bisnis yang akan dijalankan, seperti kondisi pasar, pesaing, dan peluang usaha. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran awal apakah ide tersebut memiliki peluang atau tidak. Selanjutnya adalah tahap studi kelayakan yang lebih mendalam. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap berbagai aspek, seperti aspek pasar, aspek teknis dan operasional, aspek keuangan, serta aspek manajemen. Analisis ini merupakan hal yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam menentukan apakah usaha tersebut benar-benar layak dijalankan. Setelah kita melakukan analisis, tahap berikutnya adalah evaluasi. Di sini, perusahaan akan menentukan keputusan terakhir, apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak, apakah perlu diperbaiki, atau bahkan tidak layak sama sekali. Jadi, tahap ini sangat krusial karena menentukan arah keputusan bisnis. Jadi, jika usaha dinyatakan layak, maka tahap selanjutnya adalah perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan mulai menyusun strategi bisnis, merencanakan anggaran, serta membuat rencana operasional yang lebih rinci. Jadi, perencanaan yang matang akan mempermudah pelaksanaan bisnis ke depannya. Oke, selanjutnya setelah perencanaannya selesai, masuk ke tahap pelaksanaan. Jadi, pada tahap ini, bisnis mulai dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Perusahaan harus mampu mengelola operasional dengan baik, termasuk mengatur sumber daya agar kegiatan usaha berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah tahap pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Di sini dilakukan monitoring
evaluasi kinerja, serta tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan. Selanjutnya, jadi jika bisnis sudah berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat melakukan pengembangan. Pengembangan ini bisa berupa memperluas pasar, menambah produk, atau meningkatkan kapasitas produksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keuntungan dan memperbesar skala usaha. Oke, selanjutnya, jadi studi kelayakan ini merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis. Karena dengan adanya studi ini, perusahaan dapat mengurangi risiko, membantu dalam pengambilan keputusan, serta menentukan arah bisnis yang lebih jelas. Jadi, studi kelayakan bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam menjalankan usahanya. Sebaliknya, jika bisnis dijalankan tanpa studi kelayakan, maka risikonya cukup besar. Misalnya, bisa terjadi kerugian usaha, kesalahan dalam strategi, serta kesulitan dalam bersaing di pasar. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perencanaan dan analisis yang matang. Keberhasilan studi kelayakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah data yang akurat, analisis yang tepat, serta perencanaan yang matang. Jadi, jika ketiga hal ini terpenuhi, maka peluang keberhasilan usaha akan semakin besar dan bisnis dapat berkembang. Oke, jadi sebagai kesimpulan dari materi ini, tahapan studi kelayakan bisnis ini merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan suatu usaha. Dengan mengikuti tahapan yang sistematis, risiko dapat diminimalkan, perencanaan menjadi lebih terarah, dan tujuan bisnis dapat tercapai lebih efektif. That's all I can say. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.